Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi untuk sesi kedua mata pelajaran irigasi. Kali ini kita akan membicarakan tentang kebutuhan air untuk tanaman. Jadi dalam budidaya pertanian atau budidaya tanaman, ya, kita bisa sebenarnya mendapatkan air dari alam, yaitu dari curah hujan atau kontribusi air tanah. Tetapi seperti kuliah sebelumnya sudah saya katakan bahwa irigasi itu diperlukan untuk memastikan bahwa air itu selalu cukup untuk proses ion uptake atau pengambilan unsur hara dari zona akar tanaman. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan berapa banyak rupanya air diperlukan oleh tanaman untuk bisa tumbuh secara optimum. Nah, perhatikan ya. Nah, unsur utama yang penting pada budidaya tanaman ini, ya, kalau kita perhatikan pertanian gitu ya, budidaya tanaman itu agriculture practices, itu kita berbicara tentang 3 unsur utama, yaitu pertama air, kedua tanamannya sendiri, kemudian ketiga adalah tanah. Ya, jadi 3 unsur ini merupakan unsur yang penting kalau kita berbicara tentang pertanian dalam skala yang luas, ya, karena ada juga orang tidak pakai tanah, hidroponik gitu ya, jadi itu nggak pakai tanah, tetapi kita berbicara dalam konteks yang general dari aspek pertanian secara luas, ya. Jadi ada 3 ya, ada air, tanaman, dan soil. Jadi air itu seperti saya katakan tadi, fungsinya adalah untuk memastikan terjadinya proses ion uptake di akar secara optimum. Kemudian plant itu kita harus tahu jenis tanamannya apa, supaya kita tahu dia pakai air berapa banyak gitu. Kemudian tanah adalah tempat menyimpan air. Jadi soil as a reservoir. Jadi tanah itu sebenarnya tempat tanaman bisa tumbuh di media itu gitu ya. Nah, kita mulai dari air, ya. Jadi air untuk tanaman itu bisa diperoleh seperti saya katakan tadi, pertama dari curah hujan, kedua dari air tanah, yang ketiga adalah irigasi. Jadi yang pertama dan kedua ini adalah sumber daya air yang tidak bisa kita kontrol, atau dalam istilah matematiknya ya, itu uncontrollable variable atau uncontrollable parameter. Jadi yang bisa dikontrol, di manage itu adalah irigasi. Jadi nomor 1 sama nomor 2 adalah alam, yang ketiga adalah rekayasa, ya. Nah, kita lanjutkan curah hujan. Curah hujan itu kan banyak ya, artinya ada yang gerimis, ada yang hujan sedang, ada yang hujan lebat. Jadi yang dimaksud dengan curah hujan itu di dalam irigasi itu adalah curah hujan efektif. Berapa besar curah hujan efektif itu? Itu umumnya digunakan sama dengan curah hujan bulanan rata-rata dengan probabilitas 80% dipenuhi. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah dari rangkaian curah hujan ya bulanan, Januari, Februari sampai Desember gitu ya. Kita ambil Januari, mungkin Januari untuk 10-20 tahun. Kita cari curah hujan rata-rata bulanannya, kemudian kita ambil probabilitas 80%, kira-kira berapa besarnya, itulah yang disebut dengan RE. Jadi dalam perhitungan air kontribusi dari curah hujan untuk budidaya tanaman, itu pergunakan curah hujan efektif ini, ya. Jadi sudah jelas ya bahwa yang dimaksud dengan kontribusi curah hujan dalam irigasi itu adalah curah hujan efektif, yang sama dengan curah hujan rata-rata bulanan dengan probabilitas 80% dipenuhi. Nah, apa artinya curah hujan 80% dipenuhi?
Itu kalau secara sederhana ya, saya bikin contoh di sini ada 10 sampel data ya, 10 data curah hujan yang di kolom pertama ini ya, di kolom pertama. Kemudian kalau ini kita urut dalam urutan dari descending order namanya. Descending order itu dari besar ke kecil ya. Jadi kita ambil ini semua, kita cacah, jadi kita susun. Yang paling besar di atas, paling kecil di bawah. Jadi ini sudah dalam bentuk descending order ya, dalam bentuk dari besar ke kecil. Jadi kalau begitu N-nya ada 10 dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan curah hujan efektif tadi adalah R80 ya. R80 itu adalah kita lihat 80%. Nah, 80% itu kalau kita ambil cara sederhana seperti ini untuk pemahaman yang gampang dipahaminya, maka besaran itu adalah sama dengan 135. Jadi kalau ini adalah satuannya milimeter per hari, maka atau milimeter per bulan, ya, tadi rata-rata bulanan ya, mungkin per bulan, maka curah hujan itu adalah 135 milimeter per bulan. Nah, kalau mau per hari, bagi dengan jumlah hari, rata-rata 30 hari dalam satu bulan gitu ya. Nah, jadi ya jelas ya, apa yang dimaksud dengan R80 itu adalah besaran curah hujan dari sekian banyak rangkaiannya ini, maka dia adalah sama dengan 135. Artinya apa? 135 ini dari event itu 80% dipenuhi. Di titik ini dia ada, di sini pun ada, di sini pun ada, di sini 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 ada. Tetapi di sini dia tidak ada. Di sini dia tidak ada. Jadi artinya dipenuhi itu dari sini ke atas dia dipenuhi. Berarti kan 135 ini probabilitas yang dipenuhi itu adalah 8. Kalau kita ambil umpamanya 215, ya sekali-sekali cuma datang dia, cuma 10% kemungkinannya datang gitu. Jadi itu bukan curah hujan efektif. Nah, jadi udah mengerti ya, artinya curah hujan efektif nanti kalau kita mau pergunakan dalam formulasi menghitung kebutuhan air irigasi, maka kita gunakan besaran ini. Kalau mau lebih seksama, cara yang umum digunakan itu dengan cara metode statistik ya. Metode statistik ini adalah merupakan rumus yang kita bisa gunakan dengan secara hitungan ya. Ini curah hujan 80% tadi adalah curah hujan rata-rata bulanan juga ya, bulanan plus minus K dikali standar deviasi. Nah, ini umum. Nah, ini adalah kalau kita bicara harga rata-rata, biasanya ini adalah sama dengan distribusi normal ya. Jadi distribusi normal itu adalah lengkung Gauss ya. Lengkung Gauss itu probabilitas 50% itu luas parabola yang sebelah kiri dan parabola sebelah kanan itu sama besarnya. Itu namanya distribusi normal. Jadi harga rata-rata ini diplotkan dalam distribusi normal. Sehingga yang kita peroleh K-nya ini adalah koefisien dari distribusi normal itu. Ya, kalau umpamanya 50%, K-nya sama dengan berapa? Kalau 40%, 40% ke kiri, 80% ke kanan gitu. Jadi kalau umpamanya saya buat di lengkung Gauss itu 80% itu berarti sudah sebelah kanan. Jadi cuma 20% nggak dipenuhi gitu. Nah, untuk setiap probabilitas dari mulai 1% sampai 99% itu harga K-nya ada dalam distribusi normal. Jadi pakai harga K tersebut. Nah, yang perlu dihitung adalah standar deviasinya. Dari rangkaian data yang ada, hitung standar deviasinya, maka dapat R80. Ini secara teoris namanya, teoretikal ya. Secara teoretikal. Nah, ada juga cara yang lain, yaitu dengan plotting fitting data namanya dalam grafik normal distribution.
Jadi grafik normal distribution itu ada yang sudah dibuat, kemudian data-data ini diplotkan semua di dalam. Nah, diplotkan. Jadi kalau saya gambarkan di papan tulis ya, itu kira-kira seperti ini. Kalau distribusi normal itu kan kira-kira begini ya. Begini. Nah, ini 50% probabilitasnya ya. Ini 0, nah ini 100 gitu ya. Nah, gini. Ini adalah besar curah hujan tadi gitu ya. Ke sini probabilitas. Gitu. Kalau 80% itu berarti ini di sini. Berarti ini kan dipenuhi semua ini. Itu yang kita ambil itu tadi. Itu yang kita sebut dengan R efektif atau curah hujan efektif. Ini kalau di logaritmakan ini grafik, ya distribusi normal namanya ya. Ya. Kalau di logaritmakan dia itu seperti ini. Kesini dia logaritmik, kesini dia linear gitu ya. Nah, jadi ini rapat tambah renggang gitu ya, ke atas pun rapat tambah renggang, pokoknya logaritmik lah. Kalau kesini linear sama semua. Ini namanya adalah grafik distribusi normal. Jadi kalau ada data kita 1000 umpamanya atau 100 gitu ya, plotkan di sini semua. Nanti ada fit line namanya ya. Jadi dalam distribusi normal itu ada fit line-nya, umpamanya sini 15%, ini 50% gitu ya. Ini 100% gitu kan. Nah, jadi dia itu 3 titik ini ya, itu harus dalam satu garis lurus. Itu fittingnya. Data kita ini yang bersebaran ini itu kan bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi artinya berapa deviasi antara fit line dengan plotting itu dicari koefisiennya sehingga kita dapatkan besaran ini untuk probabilitas 80%. Mungkin 80% kita perlu nih gitu ya. Jadi ada 3 cara untuk menghitung curah hujan efektif. Jadi satu dengan cara sederhana dengan matematis seperti itu tadi, kedua dengan frekuensi analisis, dan ketiga bisa dengan floating distribusi normal ya. Nah, kalau demikian, kalau bicara tentang irigasi, berarti kita harus analisa iklim curah hujan supaya tahu cara memanage. Karena irigasi itu sebenarnya adalah water management for agriculture ya. Jadi artinya kita manage berapa perlunya. Karena kalau hujannya besar, irigasinya tidak perlu banyak, sedikit saja gitu. Dan sebaliknya ya. Baik. Nah, yang kedua adalah air tanah ya. Air tanah ini itu setiap tempat berbeda-beda, tergantung kepada berapa jauh ya air tanah tersebut permanent water table ini dari root zone. Nah, jadi besarnya air tanah yang dipergunakan budaya pertanian dalam kaitannya dengan irigasi adalah besarnya kapiler. Air kapiler dari muka air tanah, berarti air dari muka air tanah ini yang terkapilerisasi ke atas itu berapa besar? Nah, ini tergantung jenis tanah dan tinggi H. Kalau tanahnya liat gitu, tanah liat, itu kan porinya kecil. Kalau porinya kecil, dia itu bisa terkapilerisasi tinggi jauh ke atas gitu ya. Nah, jauh ke atas. Tetapi debitnya kecil. Ya, artinya yang air yang terkapiler itu kecil, tapi bisa tinggi gitu. Berbeda dengan tanah yang kita ambil yang agak kasar, pasir gitu ya. Pasir debitnya besar, tapi dia hanya bisa naik sedikit saja. Hanya terkapilerisasi sedikit. Nah,
tanah yang suitable untuk pertanian itu antara between clay and sand. Ya, jadi berarti in between. Jadi oleh karena itu kita harus tahu jenis tanahnya apa. Jadi secara soil mechanic atau fisik ya, soil fisik namanya, itu tanah itu dalam hal berkaitan dengan irigasi ini bisa dibagi menjadi 20-an ya, 20-an jenis. Nah, jadi untuk itu bisa tahu kira-kira jenis tanah kita masuk kategori yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana air tanah itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, tanah itu bisa dibagi menjadi sekitar 20-an. 20 jenis. Nah, sekarang ini sudah dibuat dalam suatu penelitian berkaitan dengan jenis tanah dan besarnya kapilarisasi. Kapilarisasinya itu sudah disamakan satuannya, sudah dikonversi satuannya menjadi milimeter per day. Jadi sama dengan satuan curah hujan. Ya, curah hujan juga milimeter per day. Nah, perhatikan grafik ini. Ya, ini yang di atas ini adalah sama dengan permukaan tanah. Ya, sama dengan permukaan tanah. Jadi berapa dalam root zone kita? Berapa dalam permanent water table dari root zone kita. Jadi artinya yang di sini nih ya, ini H ini berapa? Dari sini ke muka air ini berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan H di sini. Nah, ini contohnya dalam grafik ini ya, ada H dari 0 sampai 2,5 meter. Ya, 0 sampai 2,5 meter. Nah, kemudian garis-garis ini jadi 1 sampai dengan 20. Ini jenis tanah. Ya, jadi ini seperti saya katakan tadi, nomor 1 coarse sand, artinya pasir ya, nomor 1. Kemudian yang kesini ini adalah besarnya groundwater contribution, artinya besarnya air yang terkapilarisasi ke atas. Itu dalam satuan milimeter per day ya. Jadi nah, coba kita perhatikan nomor 1 ya. 1 itu adalah coarse sand. Nomor 2 medium coarse sand. Nomor 3 medium fine sand. Jadi sand saja itu ada 4. Yang terakhir fine sand. Ya. Jadi 4 ini, nomor 1 sampai 4 grafik ini adalah merupakan jenis tanah. Jadi kalau begitu dalam irigasi ya, kita bicara tentang tanah, air, dan tanaman ya. Jadi ini saya kira hal penting, dari mana air itu bisa kita dapat. Jadi harus tahu juga jenis tanahnya di mana, muka airnya berapa, supaya nanti efisien kita pakai air irigasi. Karena kalau cukup dari zone ada tambahan, irigasinya tinggal tambah sedikit. Kalau tanahnya sudah dapat sampelnya gitu ya, kalau tanah sudah dapat sampelnya, maka kita tinggal melihat itu di lapangan itu hanya ini berapa gitu, berapa jauh dia dari root zone paling bawah, bagian bawah dari root zone ini, zona akar ini, H ini berapa. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan besaran kontribusi air tanah pada daerah tersebut. Nah, mungkin Anda bertanya nih, untuk apa kontribusi air tanah kalau irigasinya ada air itu? Jadi kalau irigasinya irigasi tanaman padi, memang karena dia ponding setiap saat, itu mungkin tidak terlalu besar dampaknya, tetapi ada, artinya bahwa air dari bawah itu apa? Jadi air irigasinya tetap akan tambah kecil gitu ya, tambah sedikit. Nah, karena walaupun dia sistem ponding seperti irigasi tanaman padi, tetap saja yang mengisi air di root zone itu melalui infiltrasi ya, infiltrasi. Kemudian kalau dia ponding terus mungkin ada perkolasi ke bawah, tetapi pada waktu bersamaan dia akan ketemu juga perkolasi sama kapilarisasi ini ketemu gitu. Jadi artinya kalau ketemunya di daerah root zone, berarti perkolasinya kan nggak jalan ke bawah gitu ya. Nah, sama. Jadi sama. Jadi oleh karena itu, pertama dalam
irigasi, data curah hujan itu harus ada. Lebih utama lagi adalah rentangnya harus panjang supaya kita jangan salah untuk menentukan RE. Kedua, air tanah. Berarti kita harus bikin beberapa pit test untuk mengecek permanent water table di daerah irigasi kita ini berapa meter dari muka air tanah. Nanti kalau jenis tanamannya sudah dipilih, root zone-nya kita kan tahu. Maka kita bisa hitung berapa besar kontribusi air tanahnya. Jadi ini kiri sama kanan ini sama. Ini adalah 10 jenis tanah, ini 10 jenis tanah berikutnya. Nah, kelompokkanlah tanah dalam kategori ini di mana sehingga kita bisa menentukan kontribusi air tanah. GW. Jadi sudah 2 ya. Jadi 1 air hujan, curah hujan efektif, yang satu lagi air tanah atau air kapiler. Berarti kedua sumber air untuk tanaman ini nature, alamiah, tanpa irigasi. Yang 2 inilah membuat tanaman bisa tumbuh. Dan kalau kita bertani, produktivitasnya tergantung kepada yang 2 ini, ya. Kalau tidak ada irigasi. Kalau ada irigasi, kekurangan dari kontribusi yang 2 ini yang kita tambahi, ya. Nah, sekarang yang ketiga, ini irigasi. Ini sudah merupakan campur tangan dari manusia dalam bentuk rekayasa irigasi. Irigasi ini diberikan pada tanaman untuk menambah atau mengkontribusi kekurangan dari 2 sumber air yang pertama tadi. Supaya apa? Supaya ketidakteraturan hujan datang bisa ditutupi dengan irigasi, ya. Jadi kadang-kadang hujannya pas kita sudah tanam, tapi hujan kurang gitu. Jadi bisa ditutupi, atau memang sama sekali nggak ada hujan gitu. Nah, jadi atau ada hujan pun hujannya terlalu kecil sehingga nggak sampai ke root zone itu, nggak bisa membasahi seluruh root zone. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi, ya, dalam kuliah-kuliah sebelumnya, dalam slide sebelumnya pun kita bisa lihat bahwa kebutuhan air irigasi itu adalah besarnya evapotranspirasi, penguapan, ditambah dengan perkolasi. Perkolasi adalah air yang keluar dari zona akar, ya. Ditambah dengan seepage, itu pun air yang keluar dari zona akar ke arah samping. Kalau P keluar dari zona akar ke bawah. Kurang. Nah, ini kan dikurangi GW. Itu yang kita hitung dari air tanah tadi, ya, yang ini tadi nih. Yang air tanah ini. GW itu adalah ini. RE itu adalah yang satu lagi tadi, ya, yang yang curah hujan efektif tadi. Ini curah hujan efektif. Nah, jadi kalau demikian, maka 2 komponen penyumbang air tadi, ya, ini 1 groundwater, 1 rainfall. Nah, ini irigasi. Inilah yang saya sebutkan tadi. Berapa banyak ini diperlukan supaya ini di counter, ya, bisa diisi. Diisi root zone itu dengan moisture content yang diinginkan. Jadi ini balance sudah, kan? Kalau moisture content-nya terjaga, maka supply air irigasi itu akan menjaga water content-nya stabil atau setidaknya dalam rentang yang aman, ya. Nah, jadi ini semua adalah merupakan water balance di root zone, ya. Jadi artinya di situ yang diperlukan. Nah, sekarang coba, ya, kalau kita perhatikan sesungguhnya dalam aplikasi irigasi tersebut, perhatikan gambar yang sebelah kanan ini, ya. Ini yang saya sebutkan root zone itu, daerah pertumbuhan akar. Nah, ini mungkin di awal kita melakukan irigasi, kita harus tahu kira-kira kandungan airnya berapa. Jadi moisture content-nya berapa.
supaya kita tahu ini kurang atau cukup. Kalau kurang kita harus tambahin kan gitu ya. Nah, kemudian air yang ada di sini nih, yang di root zone ini, dia akan selalu terevaporasi dan transpirasi. Jadi gabungan ini, kalau ini tanaman semua, ini kita sebut namanya evapotranspirasi ya. Jadi E-nya ini ditambahi dengan transpirasi, ET namanya ya. Nah, jadi kalau demikian, maka water balance-nya ini semua adalah yang masuk ke root zone. Irigasi, kemudian rainfall, yang ke bawah rainfall ini ya, kemudian yang ke atas GW. Yang hilang E ke atas, P perkolasi ke bawah, kemudian S seepage ke samping. Nah, jadi dengan demikian kalau kita bawa kepada kondisi air tanah ya, di mana kondisi air tanah itu kalau kita buatkan dalam grafik kira-kira seperti ini. Coba perhatikan ini ya, yang sebelah kiri ini. Ini adalah kondisi tanah yang bawah ini kering ya. Nah, kemudian ini ada satu kondisi tanah namanya field capacity. Kemudian di sini adalah saturated. Jadi ada 3 garis ya, 1, 2, 3. Dry, kering, field capacity, dan saturated. Nah, tadi saya bilang, kalau kita ambil sampel tanahnya, kita bisa hitung moisture content-nya. Jadi awal namanya, moisture content inisial. Ya. Jadi kalau umpamanya di awalnya ada di sini, katakan ini adalah theta I gitu ya, theta I ini, maka kalau kita mau berikan air irigasi, umumnya kita penuhi rongganya itu semua, itu namanya kita penuhi sampai saturated. Nah, berarti aplikasi irigasi untuk yang pertama, untuk lahan kita, apakah itu basin, border, furrow, sprinkler, drip gitu ya. Yang pertama sekali kita kerjakan adalah memberikan air atau aplikasi irigasi sebesar IR1 di irigasi yang pertama. Berarti dari mulai initial water content ini. Initial water content atau theta ini bisa di bawah field capacity, bisa sama dengan dry, atau bisa di antara field capacity dan saturated, tergantung pada saat kapan kita memulai irigasi itu, di situ kita tahu berapa moisture content-nya. Nah, dengan demikian, yang pertama ini contohnya, kita ambil initial moisture content-nya ada antara dry dengan field capacity. Nanti apa field capacity nanti saya jelaskan dalam slide berikutnya ya. Sekarang ini saja dulu supaya mengerti bagaimana mengatur aplikasi pemberian air ke tanaman. Karena irigasi itu kan manajemen air ya, pengaturan air. Nah, kemudian karena ada penguapan ini, evaporasi dan transpirasi, ini tambah T-nya ya, ini perkolasi seepage, maka ini akan terjadi pengurangan secara terus-menerus karena ada penguapan, perkolasi, dan seepage. Penguapan dan seepage itu bisa kita representasikan dalam bentuk garis yang ini, yang miring ini. Artinya apa? Ini akan depleted atau berkurang dari waktu ke waktu. Jadi perkurangannya ini kalau udah sampai di field capacity itu sudah saya jelaskan kemarin ya di pertemuan kita yang pertama. Kalau kandungan air tanah itu berada di bawah field capacity, maka tudung akar itu tidak bisa optimum untuk mengambil unsur hara dari tanah atau proses ion uptake-nya itu tidak optimum. Jadi kalau demikian, kita nggak mau itu terjadi. Maka kalau itu terjadi, maka pada saat ini, udah sampai beberapa hari dari sini, ini kita harus kasih irigasi. Hanya mungkin tidak sebesar yang dari awal tadi, karena dari awal tadi moisture content-nya di bawah field capacity. Sekarang dari field capacity kita isi sampai saturated lagi. Nah,
Rentang antara pemberian air pertama dan kedua ini disebut namanya irrigation interval. Interval pemberian air. Nah, jadi kalau diperhatikan, apa yang menentukan interval ini? Yang menentukan adalah besarnya penguapan, evaporasi dan transpirasi. Kalau P dan S itu kan fungsi tanah ya. Jadi kalau tanahnya sudah tertentu di situ, itu relatif konstan dia besarnya. Tapi ET-nya ini tergantung kepada umur tanaman ya. Kalau tanamannya tambah besar, daunnya kan tambah banyak. Akarnya pun tambah panjang ke bawah. Jadi air yang dia konsumsi karena evapotranspirasinya lebih banyak, maka dia akan mempengaruhi panjangnya ini ya. Kalau dia evaporasinya besar, ini tambah curam, berarti tambah pendek ya interval irigasi. Jadi prinsip sebenarnya adalah water management itu sesederhana itu. Nah, jadi ini adalah cara teknik pemberian yang terukur ya, sehingga efisien pemanfaatan airnya. Nah, kalau umpamanya kita perhatikan, kita praktek irigasi, ya jarang juga kita ambil contoh tanahnya berapa moisture contentnya ya. Nah, yang penting karena kita tanamannya padi saja, banyak tanaman padi sehingga belum masuk ke profesionalisme irrigation untuk lahan jenis tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi, lebih tinggi gitu ya. Nah, saatnya kita akan memasuki agriculture as an industry gitu ya. Jadi artinya dia sudah merupakan satu produk industri yang teratur sehingga itu bukan traditional agriculture, tapi adalah merupakan industri pertanian ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau diperhatikan gambar ini adalah model daripada irigasi. Ya, komponen-komponen ini semua adalah merupakan parameter yang harus kita hitung dan peroleh baik dari alam maupun dengan cara pengukuran di laboratorium ya. Nah, kita ke tanaman. Tadi kita sudah bicara air, tanah dan tanaman ya. Nah, sekarang tanaman. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa tanaman itu beda-beda jenis daunnya, beda-beda panjang akarnya ya. Ada yang akarnya cuma 15 cm sampai umur dewasa. Ada juga yang setengah meter, ada 60 cm, 80 cm, tergantung jenis tanaman dan akarnya pun beda, daunnya pun beda. Jadi pada prinsipnya sebenarnya penguapan itu atau transpirasi itu dari tanaman itu berkaitan dengan jenis daunnya. Kalau daunnya yang lebar seperti keladi contohnya ya, itu transpirasinya besar. Makanya kalau keladi sedikit saja air kurang langsung layu. Kemudian saya ambil yang paling ekstrim lagi ya, pinus. Itu daunnya kan kecil. Karena daunnya kecil, penguapannya pun kecil, sehingga di daerah berbatu-batu pun dia tahan lama dan tidak kering walaupun kemarau, karena dia konsumsi airnya sedikit. Nah, ini yang kita sebut namanya KC. KC itu adalah faktor daripada tanaman. Jadi konsumsi air itu ETC namanya, evapotranspirasi dari crops. Jadi besarnya adalah KC kali etanol. Etanol ini adalah reference evapotranspirasi atau evapotranspirasi acuan yang kemarin sudah kita bicarakan di kuliah sebelumnya ya, kuliah-kuliah sebelumnya. Itu yang bisa dihitung dengan berbagai metode. Ada metode Penman, modified Penman, kemudian ada metode Blaine and Cradle, ada metode humidity, ada metode temperatur, ada metode PEN, ya, PEN evapotranspiration. Nah, ini dihitung yang etanol ini itu berdasarkan percobaan ya. Jadi dari wilayah-wilayah yang kita
Dapatkan, nah, kalau data iklimnya lengkap, menggunakan evapotranspirasi acuan dengan metode mana yang pas gitu ya. Nah, kalau yang KC-nya ini pilihan tanamannya. Lahan pertanian kita ini kita tanam tanaman apa? Kacang kedelai, jagung, padi, kentang, apple, whatever lah. Ya, jadi kalau itu kita lakukan, maka kita harus cari referensi berapa besarnya KC sesuai dengan umurnya. Ya, kalau umurnya 0 sampai 1 minggu, karakternya seperti apa. Kemudian dari 1 minggu sampai 1 bulan seperti apa. Dan sampai dia bisa dipanen gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang palawija, maka di palawija itu disimplifikasi. Ada 4 growing stage namanya ya. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Setiap stage ini ada besaran KC-nya gitu. Jadi untuk tanaman palawija, karena kita bicara irigasi, kita lebih fokuskan ke tanaman palawija atau seasonal crop ya. Nah, jadi seasonal crops ini prinsipnya seperti itu. Jadi KC-nya itu ada 4 jenis. Di initial stage namanya, kemudian kedua development stage, ketiga mid season stage, dan yang keempat adalah late season stage. Itu kalau palawija. Padi beda lagi ya. Padi itu KC-nya diatur per 15 hari ya, sesuai dengan karakter tanaman ya. Jadi ini akan kita bicarakan dalam slide selanjutnya supaya memahami dulu air itu perlunya berapa banyak dan bagaimana cara memanage pemberiannya gitu ya. Kalau konsumsi air oleh tanaman itu ETC ini harus diisikan ke sini. Jadi ini sedikit dicatat kalian tambahkan ya. Ini E yang tertulis di sini ini mestinya ETC ya. Supaya ini adalah konsumsi air irigasi. Jadi dalam persamaan ini IR tambah R tambah GW sama dengan ETC. Tolong di catatannya di rombak ya, supaya bersamaan dengan apa yang kita bicarakan, sesuai dengan apa yang kita bicarakan di sini. Jadi E yang tadi di sana itu adalah ETC ya. Nah, sekarang coba kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam tanah, maka kira-kira ya, kalau ada satu tanaman kita tanam dalam tanah seperti ini, maka absorpsi ya, air yang diambil oleh tanaman ini paling banyak adalah di first quarter. Seperempat kedalaman root zone pertama itu 40% air tanah itu atau moisture content tanah itu diabsorpsi oleh tanaman di sana. The second quarter ya itu sekitar 30%, the third quarter itu 20%, dan the fourth quarter itu 10%. Nah, jadi kalau ada moisture content kita yang tadi seperti saya tunjukkan dalam grafik irigasi tadi ya, cara pemberian air irigasi ini yang sebelah kiri bawah ini, maka ini semua kan depleting daripada air tanah, moisture content. Jadi dari moisture content itu yang seperti ini tadi, itu yang dimaksud dengan first quarter itu 40% diabsorpsi, dan beberapa hari kemudian dia akan sampai ke titik field capacity. Jadi kira-kira kontribusinya seperti ini ya. Absorptionnya seperti itu. Jadi secara umum tanaman seperti itu. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa ada perbedaan antara satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Jadi perbedaan tersebut itu ditunjukkan oleh besarnya ETC atau ET crop. Sesungguhnya adalah KC ya. Nah, jadi karena ET crop sama dengan KC kali dengan ET 0. Nah, jadi kalau kita ambil satu grafik kira-kira membedakan seperti yang saya sebutkan tadi, maka
untuk tanaman yang crop per etanol lebih kecil dari 1, itu contohnya adalah seperti saya bilang citrus ya, itu jenis-jenis cemara, kemudian nanas. Nah, daun nanas itu kan keras-keras itu ya, itu tahan air, tahan kering itu. Nah, citrus juga begitu. Kemudian yang ini adalah sama dengan 1, yang hitam ini, itu adalah tanaman yang diidealkan untuk menghitung etanol. Jadi etanol itu adalah besaran evapotranspirasi acuan yang diperoleh dari tanaman yang ideal. Nah, tanaman yang ideal ini perlu saya jelaskan di sini supaya mengerti apa itu etanol yang dibuat oleh Penman, Blaney and Criddle dan segala macam itu ya. Itu adalah penguapan dari satu tanaman yang tingginya kira-kira 15 cm maksimum dari permukaan tanah. Ya. Kemudian moisture content tanahnya optimum. Dia bebas tidak terlindung oleh bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang tinggi, sehingga penguapan yang dari model seperti itulah yang disebut reference evapotranspirasi atau etanol. Jadi di sini yang ideal itu kita representasikan dengan grass, rumput ya. Nah, rumput ini seperti saya jelaskan tadi ya, nggak boleh angin berhembus terhambat, tinggi tanamannya maksimum 15 cm. Nah, penguapan dari situ disebut reference evapotranspirasi. Nah, kalau yang lebih besar dari grass ini tadi, ideal ini contohnya jagung, ya, bengkuang atau kentang, nah, kemudian tomat, itu semua daunnya kan lebar-lebar itu ya. Jadi itu biasanya penguapannya lebih besar dari tanaman ideal tersebut. Nah, ini kita sebut namanya perbedaan konsumsi air oleh tanaman berdasarkan jenisnya. Baik. Kalau kita lihat dalam palawija atau seasonal crop, maka itu kira-kira grafik pemakaian air ya, grafik daripada pemakaian air itu sebanding lurus dengan KC-nya ya. Jadi kalau kita pilih satu jenis tanaman, maka kira-kira bentuk konsumsi airnya seperti grafik ini sampai dia ke titik terakhir ini. Ini namanya harvest, panen. Di sini planting, tanam, di sini harvest, dan sini adalah maturing period. Maka saya tadi sudah singgung di awal sedikit bahwa untuk seasonal crop kita bagi dia menjadi 4 stage growing period. Stage pertama itu namanya initial stage, kedua adalah development stage, kemudian ketiga mid season state, dan keempat adalah late season state. Dari masing-masing ini, besaran setiap jenis tanaman itu ditentukan oleh orang pertanian ya. Jadi diteliti oleh para engineer di pertanian. Itu untuk tanaman tomat yang ditanam di Sumatera Utara, itu KC-nya di development state besarnya sekian. Ya. Development state itu biasanya diambil ini, kemudian diinterpolasi ya, development state diinterpolasi dari initial state dan mid season state. Karena di initial state ini sebenarnya kadang-kadang kan bibitnya masih kecil. Jadi penguapannya pun masih KC-nya kecil. Jadi ini biasanya ditetapkan dengan yang grafik sebelah kanan ini. Nah, jadi dari pertanian ya akan memberikan satu besaran ini dari Agriculture Department ya, biasanya ini mereka punya karakter tanaman yang ditanam di Indonesia atau yang sama letak lintangnya itulah, di Brazil atau di mana di belahan bumi yang bisa dipakai sebagai referensi. Nah, ini akan ada besaran KC3 dan KC4. KC1-nya dihitung begini caranya. Caranya perhatikan ini. Ini adalah garis ke kanan ini adalah waktu ya. Kemudian T dalam day ya, ke kanan ini tambahkan di ini ya. Ke kanan adalah T dalam day, ke atas ini adalah KC ya. Nah, jadi ini
besaran yang ini ada angka 8,4 ya. Ini 8,4. Interval irigasi rata-rata atau curah hujan yang signifikan untuk kondisi lahan tersebut. Jadi rekurensinya seperti begini. Tadi kan ada irigasi interval atau curah hujan yang signifikan. Bisa irigasi itu kan bisa digantikan oleh curah hujan ya, tapi yang artinya mampu mengisi root zone. Kalaulah umpamanya kita dapatkan irrigation intervalnya 8 hari, 8,4 hari gitu ya. Maka untuk ya kondisi jenis tanaman tertentu kita bisa dapat KC satunya sebesar ini, cari ketanam. Jadi ini adalah berdasarkan awal, karena begini, biasanya growing period itu ditentukan, initial state itu dalam contohnya adalah 20 hari. Selama 20 hari itu dari mulai bibit masuk ke dalam tanah sampai 20 hari mungkin daunnya masih 1 atau 2 atau 3 gitu. Jadi artinya dia belum memberikan signifikansi yang besar terhadap penguapan. Jadi dia biasanya di situ penguapannya masih lebih kecil dari grass tadi, dari etanol tadi, ya lebih kecil. Sehingga berapa banyak yang lebih kecil, itulah yang dibuat dalam rekurensi 10 ini ya. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi kalau dibuat umpamanya 2, 4, 5, 10, 20, maka ini dapatnya 8,4 gitu. Ini adalah rekurensinya dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, baik. Jadi untuk tanaman padi, tadi saya sudah katakan ini agak berbeda sedikit ya. Kalau padi itu, dia itu di awal sebelum kita tanam, dia ada namanya puddling period atau masa pengubangan. Masa pengubangan ini di sini juga lah orang buat nursery atau namanya adalah penyemaian ya. Nah, ini umumnya dalam irigasi waktu ini kira-kira 30 sampai 45 hari tergantung alat apa yang dipergunakan untuk mengolah lahan itu ya. Jadi kalau lahannya digunakan manual mungkin waktunya lebih panjang ini, bisa 45 hari puddling ini baru selesai. Tapi kalau punya alat yang mekanis atau semi mekanis bisa 30 hari. Tapi minimum 30 hari supaya bibitnya sudah cukup dewasa untuk ditanamkan. Nah, kalau lahan sudah siap, maka dalam irigasi tanaman padi disebut ini adalah planting. Penanaman itu pemindahan dari persemaian ke lahan ya. Nah, ini tergantung kepada jenis tanamannya. Untuk koefisien tanamannya ini per 15 hari berubah. 15 hari pertama, 15 hari kedua, 15 hari dan seterusnya, dan tergantung umur tanaman. Ada tanaman yang 100 hari sudah panen, 110 hari, ada yang 150 hari, tergantung jenis padinya. Nah, ini semua konsumsinya sama seperti tadi. ET crop atau ETC sama dengan KC dikali etanol. Etanolnya sama seperti itu, KC-nya adalah jenis tanamannya. Nah, untuk ini adalah sebagai gambaran ya, bahwa kalau ada lokal dan high yield variety untuk yang dikeluarkan oleh Prosida, ini biasanya yang kita pakai di Indonesia ya. Ini kira-kira 2 minggu pertama itu KC-nya sama dengan 1,2. Jadi perhatikan ini, 1,2 sampai panen itu enggak terlalu banyak berubah ya untuk padi. Kecuali untuk puddling itu lain cara berhitungnya ya. Cara berhitung untuk puddlingnya itu berbeda, tapi dari mulai tanam berlaku ini ya. Kemudian FAO pun memperkenalkan besaran KC itu, di mana kalau dibandingkan ini yang kita Prosida di Indonesia sedikit lebih besar dibandingkan apa yang dibuat oleh FAO. Karena FAO ini untuk berlaku untuk seluruh dunia ya. Nah, jadi oleh karena itu sekarang kita sudah punya satu pemahaman bahwa setiap jenis tanaman itu mengkonsumsi air berbeda-beda menurut jenis dan umurnya. Jadi oleh karena itu, maka adjustment atau penyesuaian pembelian air irigasi itu disesuaikan dengan kebutuhan ini. Nah, jadi kalau kebutuhannya sudah kita tahu,
Ya, air yang mengisi kebutuhan ini bisa dari air tanah, bisa dari air hujan, bisa dari air irigasi. Nah, yang bisa kita atur kan irigasi. Nah, itulah yang di manage. Jadi saya kira inilah yang disebut dengan irigasi ya. Nah, sekarang kita bicarakan tanah. Dalam tanah itu ada disebut tadi moisture content. Moisture content itu adalah kandungan air ini dibagi dengan volume tanah ini ya, volume air ini itu B kali A dan volume tanah ini adalah D kali A. Jadi moisture contentnya dalam volume itu adalah sama dengan B per D karena A-nya sama-sama A bisa dimatikan ya. Nah, dapat. Nah, itulah root zone ini. Nah, kalau ini tanahnya poreus, maka water holding capacity-nya B dan C-nya ini besar. Ya. Nah, jadi ini akan berkurang dari hari ke hari karena ada evapotranspirasi, seepage dan perkolasi ya. Besaran curah hujan rainfall ini itu yang tadi RE tadi ya. Nah, oleh karena itu inilah yang akan mengisi ini dan irigasi dua ini sama air tanah ini. Nah, ini yang harus selalu dijaga supaya proses ion uptake-nya ini bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kalau begitu, ini khusus untuk depletion atau penurunan moisture content tanah yang umum ya, kita lihat. Nah, sekarang ini saya buat di sini ada ditunjukkan bahwa ini tanah nomor 1, ini tanah yang nomor 2. Jadi maksudnya beda. Artinya setiap jenis tanah juga drainingnya atau depletion water content itu berbeda-beda. Ada yang tajam seperti yang tanah nomor 2, ada yang seperti ini. Tapi yang ideal itu dibuat seperti ini ya. Jadi artinya dalam beberapa hari dari mulai air dimasukkan irigasi, dia akan mengering seperti garis ini. Nah, ini adalah yang gampang kering, itu yang poreus. Yang ini yang tidak gampang kering, yang clay, jenis tanah yang halus dan didelisasi seperti ini. Nah, tadi ada disebut saya tadi adalah field capacity. Kalau ini saturated itu moisture content saturated itu posisinya di sini ya. Yang dry ini, yang dry ya nol kan dry ya. Dry itu posisinya di bawah ini nol. Inisial itu bisa posisinya di tempat yang tanamannya masih tumbuh tetapi mati segan hidup tak mau, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau begitu maka field capacity inilah batas air untuk minimum di zona akar. Jadi field capacity ini itu kira-kira ya artinya adalah ini B, C sama B ini penuh. Jadi sebenarnya itu adalah kondisi jenuh. Dan dalam kondisi jenuh seperti ini, kalau di laboratorium cara untuk mengecek satu jenis tanah itu caranya begini. Ambil satu jenis tanah, kemudian tambah air pelan-pelan. Kemudian di steering. Steering maksudnya dikocok. Kemudian diputar begini, bisa nggak seperti dodol gitu. Kalau belum, tambahin lagi airnya. Nanti ini tanah yang tadi itu sebenarnya pertama dulu dikeringkan. Dicek berapa water contentnya, kemudian tambahi air. Berarti water contentnya kita tambah ini. Digulung, bisa blur gitu kan. Nah, tambahi lagi pelan-pelan. Nah, gulung lagi, nah, sampai dia bisa seperti odol. Odol itu namanya solid paste. Sama seperti obat gigi ya. Nah, itu berhenti. Nah, setelah itu timbang tanah tadi, balik. Timbang, nah, kemudian setelah timbang, keringkan di oven, timbang lagi. Jumlah air yang ada di dalam itu adalah berat pada saat solid paste sudah seperti odol tadi, dikurangi dengan berat keringnya, itu adalah moisture contentnya. Moisture content itu disebut namanya adalah moisture content field capacity. Nah, irigasi supaya proses ion uptake-nya berjalan dengan sempurna, minimum airnya adalah sebesar moisture content field capacity itu. Jadi itu sebenarnya di bawah dari saturated ya. Nah, di bawah dari saturated berarti oksigen masih ada di sana. Jadi akar itu tidak mati ya. Karena dalam zona akar itu kalau nggak ada oksigen, akarnya busuk. Nah, jadi
field capacity itu besarannya adalah di antara dry and saturated. Nah, dengan demikian maka irrigation interval ini, keseimbangan di root zone ini kembali saya tunjukkan di sini, tapi ingat ini ya, E-nya ini ETC ya, ETC. Jadi ini adalah gambar yang tadi untuk tanaman padi, mungkin pemberian airnya agak beda sedikit sama tanaman palawija lainnya. Kalau padi ini irigasinya dikasih continue, sehingga genangan inilah yang harus kita jaga supaya setiap saat D-nya terjaga, supaya infiltrasi ke root zone-nya ini itu terjamin. Kalau dia ini bukan ponding, kita irigasi setebal D, kita stop air irigasinya, biarkan ini menggenangi ini sampai batas field capacity, kasih lagi gitu. Nah, itu perbedaannya antara cara memanage air irigasi untuk tanaman padi dan tanaman palawija lainnya. Jadi prinsipnya tetap adalah concern kita adalah di root zone. Nah, ini adalah irrigation interval yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya kira sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana mengaplikasikan ini tadi. Yang sudah kita bicarakan ini, bagaimana mengaplikasikannya. Sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk berbagai metode irigasi yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Nah, saya kira ini yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di session berikutnya. Salam.